Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat teriring salam semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah takdirkan menjadi tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia kali ini marilah sama-sama kita tingkatkan terus kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah Allah. Wajtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan bahkan menjauhi larangan-larangan Allah. Jika demikian, insya Allah kita yang hadir hari ini akan Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin, yang insya Allah semua kita nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika ada pertanyaan seberapa penting kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, pentingkah kita bersalawat kepada beliau? Jawabannya sudah pasti sangat penting. Saking pentingnya salawat, ada amaliyah, ada ibadah yang kalau tidak disertakan salawat maka ibadah tersebut tidak jadi. Salat yang kita tunaikan, ketika di dalamnya tidak ada rukun qauli, salah satunya membaca salawat kepada Nabi, sekhusyuk apapun salat kita maka tidak diterima Allah. Salat jenazah yang hukumnya fardu kifayah pun ada rukun membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih hari ini hari Jumat, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, baginda Rasul menyampaikan hadisnya. Kata Nabi, inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah, sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru minas salati alayya, maka oleh karena itu perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun aliyya, karena salawat yang kalian baca dihadirkan ke makamku. Malaikat menghantarkan bacaan salawat yang kita baca hari ini ke makam Rasul. Malaikat menyampaikan, ya Rasul, ada titipan salawat salam dari umatmu yang bernama si fulan. Rasul akan jawab salawat dan salam kita. Lebih dari itu,
dalam tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ayat ini kita baca dari segi ilmu ma'ani, maka akan membuahkan dua kesimpulan. Yang pertama, ayat ini mengandung khobariyah, kata berita dari Allah, informasi dari Allah. Yang kedua, ada insya'iyah dalam ayat ini, ada perintah khusus buat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana informasi dari Allah? Yang pertama, Allah tegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna, mereka semua bersalawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah pun bersalawat kepada Nabi, malaikat-malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Tapi harus kita catat bahwa Allah bersalawat kepada Nabi bukan seperti kita membaca Allahumma salli ala Muhammad dan lain sebagainya, tapi maknanya dua. Yang pertama, Allah bersalawat kepada Nabi adalah ar-rahmah, memberikan rahmat kasih sayangnya. Yang kedua, wa ta'zim, Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad bil ismi, dengan sebutan nama. Lihat dalam Al-Quran, Allah panggil nabi-nabi selain nabi kita dengan nama aslinya, ya Nuhu, ya Ibrahim, ya Isa. Tapi Nabi Muhammad tidak Allah panggil ya Muhammad, tapi alan nabi, Allah panggil dengan gelarnya. Kenapa? Karena memang begitu mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam sebuah hadis Nabi menekankan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika mendengar namaku, dia tidak sambut dengan membaca salawat kepadaku. Lalu malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Maknanya apa? Al-istighfar. Malaikat memohonkan ampun kepada Nabi. Kemudian ayat ini ditutup dengan insya'iyah, perintah dari Allah. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini namanya nida'ut tasyrif, panggilan kemuliaan dari Allah buat orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ketika Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Ketika Allah perintahkan kita berhaji, Allahnya tidak haji. Tapi Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi, Allah sendiri yang langsung bersalawat kepada Nabi dengan memberikan rahmat dan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hebatnya salawat kepada Nabi? Dalam tafsir Ruhul Bayan ini dijelaskan, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh, di mana ada seorang ulama ahli sufi yang bernama Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau satu saat menunaikan ibadah haji. Ketika melaksanakan tawaf keliling Ka'bah 7 putaran, beliau berjumpa dengan seorang pemuda yang sama melakukan ibadah tawaf. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri membaca dalam tawafnya seperti yang kita baca pada umumnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, diselingi dengan doa-doa khusus yang memang ma'thurat.
Tapi aneh, pemuda ini yang dia baca bukan doa itu, bukan tasbih, zikir dan lain sebagainya. Yang dia baca adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari putaran pertama sampai ke-7 yang dia baca cuma itu. Penasaran Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, selesai melaksanakan tawaf, sebelum melaksanakan sa'i, pemuda ini dipanggil oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai pemuda, kemari sebentar, bolehkah aku bertanya?" Si pemuda ini menjawab, "Bertanya apa Tuan?" "Tadi saya dengar kamu tawafnya bacanya kenapa salawat? Beda dengan saya dan yang lainnya, yang kau baca salawat Nabi." Apa kata si pemuda ini? "Mohon maaf Tuan, saya berhaji sebetulnya berdua dengan ayah saya. Cuma beberapa hari yang lalu ayah saya di perjalanan meninggal dunia. Kemudian mayat ayah saya simpan di penginapan. Saya tidak berani laporkan kepada teman-teman saya yang lain. Kenapa? Karena saya malu ayah saya meninggal dalam keadaan mukanya yang berubah menjadi hitam kelam, matanya pun melotot, perutnya membesar, bengkak. Saya khawatir ada ucapan miring dari orang yang nanti ketika melihat jenazah ayah saya. Maka saya simpan di penginapan. Satu saat malam hari tiba, saya tertidur di samping mayat ayah saya. Ketika saya tertidur Tuan, saya bermimpi ada sosok laki-laki yang menghampiri ayah saya. Sosok laki-laki itu mengenakan pakaian serba putih. Dia memakai wangian yang begitu wangi. Bahkan dia memakai sorban. Tampannya saya belum pernah melihat ketampanan laki-laki tersebut. Dia hampiri ayah saya. Dia usap muka ayah saya, kemudian berubah menjadi biasa. Dia usap perut ayah saya pun menjadi biasa kembali. Kaget saya. Saya tanya, "Wahai Tuan, siapa Anda? Kok bisa ayah saya kau usap mukanya berubah menjadi biasa? Perutnya engkau usap menjadi seperti biasa?" Apa kata orang ini? "Awala ta'rifuni, apakah Anda tidak tahu dan tidak kenal dengan saya? Saya tidak kenal Anda." Kata orang yang datang kepada ayahnya yang sudah meninggal ini, "Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kata Muhammad, pemuda ini menangis sejadi-jadinya. "Ya Rasul, ada apa gerangan orang lain saya tutup-tutupi? Saya tidak izinkan melihat jenazah ayah saya. Kenapa Anda berkenan menghampiri ayah saya yang begitu keadaan meninggalnya?" Apa kata Rasul? "Anak muda, ayahmu memang tukang pendosa. Ayahmu selalu melakukan perbuatan maksiat, tapi engkau tidak pernah tahu semasa hidupnya ayahmu tidak pernah lepas membaca sholawat kepadaku." Bayangkan seorang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tidak pernah melakukan ibadah, tapi rajin bersalawat kepada Nabi. Ketika meninggal, jenazahnya dihampiri Rasul. Maka tidak ada kata lain untuk kita tidak melakukan dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Nabi kita, Nabi Adam Abul Bashar, ketika diusir dari surga oleh Allah karena melanggar aturan Allah dengan memakan buah khuldi, kemudian dia bersujud kepada Allah dengan membaca doa yang sering kita baca, "Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." 200 tahun Nabi Adam sujud berdoa dengan doa tersebut. Bayangkan, sekali kesalahan yang diperbuat, 200 tahun sujudnya kepada Allah. Ketika genap 200 tahun, Nabi Adam berdoa dengan doa yang spesial. Apa doa Nabi Adam? "Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirali." Ya Rabbi, wahai Tuhanku,
as'aluka, aku mohon kepadamu, bihaqqi Muhammadin, dengan kebenaran Muhammad, antagfirali, ampuni dosaku ya Allah. Mendengar doa Nabi Adam, Allah bertanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad? Bukankah aku belum pernah bercerita tentang Muhammad kepadamu? Jawaban Nabi Adam, ya Rabb, ketika saya di surga, saya menengadah ke atas, saya melihat tiang-tiang aras. Ada 4 tiang aras, semua dalam tiang itu ada tulisan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya terkesan dan teringat dalam pikiran saya, siapa orang ini? Saya belum pernah berjumpa dengannya, namun namanya diabadikan di tiang arasnya Allah. Maka saya berkeyakinan bahwa orang ini adalah orang spesial. Aku bertawassul dengan kebenaran beliau, semoga Allah mengampuni dosaku seketika Allah mengampuni Nabi Adam alaihi salam. Bayangkan, Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan kebenaran Nabi, bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan Nabi. Allah ampunkan dosanya. Bagaimana dengan kita yang hidup berlumur dosa? Maka ketika kita rajin bersalawat kepada Nabi, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita supaya kita semakin cinta kepada Nabi. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasul adalah dengan bersalawat kepadanya, sehingga semua kita di dunia mendapatkan barokah, di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim.